Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Qala sayyiduna al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Wa iyyaka an taqula, dan takutlah kamu akan berkata kamu akan lafaz innallaha ta'ala karimun rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala karimun, yaitu maha derma, maha lembut, rahimun yang sangat pengasih, yaufiru yang mengampuni Allah Ta'ala dzunubal usati akan dosa-dosanya pemaksiat-pemaksiat. Jadi tidak boleh artinya kita mengentengkan maksiat kita yang kita lakukan karena menyandarkan kepada sifat Al-Karim dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita maksiat, kalau kita melakukan kedurhakaan, kalau kita melakukan pembangkangan kepada syariat. Nah, kita dicipta bukan untuk bermaksiat. Kita dicipta untuk beribadah. Kenapa bermaksiat? Seharusnya kita malu kepada Allah, bukan malah mengandal-ngandalkan kekariman dan kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Memang betul Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahim. Tapi kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan segalanya oleh Allah, diberikan hidup, diberikan nikmat makan, diberikan nikmat sehat, diberikan minum. Seharusnya hal-hal itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengandalkan kekariman dan kerahiman Allah dengan tujuan mengenteng-entengkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil, kata beliau. Maka sungguhnya ini kalimat, yaitu kalimat benar, benar Allah Al-Karim, benar Allah Ar-Rahim. Tapi ketika tujuannya seperti itu urida biha batilun, yang dituju biha dengan kalimat batilun apa perkara batil. Wa sahibuha malaqabun bil hamaqah. Adapun yang mengatakan kalimat, yang punya kalimat mulaqabun, yaitu dijuluki bil hamaqah dengan gendeng. Bitalqibi dungu hamaqah itu. Bitalqibi Rasulullah dengan menjulukinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, ketika berkata Rasul, al-kayyis man dana nafsah. Adapun orang yang cerdas, yaitu orang dana yang bisa merendahkan man akan dirinya man, yang bisa menguasai dirinya, yang bisa menundukkan dirinya, nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal man untuk perkara sudah mati. Wal ahmak, adapun orang yang ahmak, dungu, man atba'a nafsahu hawaha, bodoh, yaitu orang atba'a yang mengikutkan man nafsahu akan dirinya man, hawaha akan keinginannya nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan berharap-harap man atas Allah al-amani akan pengharapan-pengharapan. Jadi ada salah satu saudara kita namanya Ustadz Muslih yang bertanya ini apa bedanya nafsu, hawa dan syahwat. Nafsu ini secara keseluruhan yang ada di dalam hati kita, keinginan-keinginan. Keinginan yang dimaksud di sini, setiap keinginan itu nafsu. Tapi ketika keinginan itu ingin yang enak-enak itu hawa. Biasanya hawa ini berhubungan dengan masyrubat wal mat'umat, makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat tempat di dunia atau makanan. Sedangkan syahwat itu biasanya dipakai untuk birahi. Sedangkan nafsu itu meliput kedua-duanya, meliput syahwat dan hawa. Wallahu alam. Jadi orang yang hanya mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya, mengikutkan nafsunya kepada hawanya,
dirinya kepada kemauan nafsunya, kemauan yang tidak baik maksudnya, dan selalu berangan-angan. Berangan-angan itu artinya ingin seperti ini, ingin seperti itu tanpa usaha. Ingin diampuni tapi tidak minta ampun, tidak beristighfar. Ingin pahala yang banyak tapi tidak melakukan amal yang baik. Itu tamanni namanya. Itu dijuluki oleh Nabi SAW ahmak, orang yang bodoh itu. Di atasnya bodoh ahmak itu. Dungu apa-apa bahasanya lah, di atasnya bodoh. Orang yang kayis, cerdas, mandana nafsah, orang yang bisa menundukkan nafsunya, tidak melantur nafsunya kepada hawa dan syahwat, kepada keinginan-keinginan yang bersifat dunia dan birahi. Nah, wa'alam, dan ketahuilah, anna qawlaka hadha yudahi qawla man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin washtaghala bil batalah. Akan sungguhnya perkataanmu yang ini yudahi, yaitu menyamai, hada atau qaulaman akan perkataan orang yuridu, membandingi, menyamai, yang ingin man ayyasira akan jadi man faqihan akan yaitu orang yang faqih fi ulumiddin di dalam ilmu agama, washtaghala dan sibuk man bil batalah dengan perkara-perkara yang membatalkan. Artinya dia ingin jadi ulama tapi enggak ngaji. Dia ingin jadi orang yang pandai agama tapi dia malah kerja yang lain, tidak mencari ilmu. Mana bisa. Waqalan berkata, man innallaha karimun rahim. Sungguhnya Allah karimun rahim, yaitu karim, yaitu rahim. Qadirun, mampu, ala ayyufidha ala qalbi, atas menyiramkan Allah, ala qalbi, atas hatiku, minal ulum, dari banyak-banyak ilmu. Wa ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi min ghairi juhdin wa taqrarin wa ta'limin, dan ma akan perkara afadahu yang menuangkan Allahu akan ma ala qulubi anbiya'ihi, atas hati nabi-nabinya Allah. Naam. Min ghairi juhdin, dari tanpa usaha, wa takrarin, dan mengulang-ulang, wa ta'likin, dan menta'lik. Jadi fahuwa ka qauli man yuridu malan wa tarakal hiratha wat tijarah. Maka adapun qaul yaitu seperti perkataannya orang yang ingin man akan harta dan meninggalkan man al hiratha akan menanam, wat tijarah, dan berdagang, wal kasba, dan usaha, wa ta'attala, dan bermalas-malasan, ya man. Waqalan berkata, man innallaha karimun, sungguhnya Allah yaitu karim. Walau khazainus samawati wal ard, dan yaitu bagi Allah adapun gudang-gudang kekayaan langit dan bumi. Wa huwa qadirun ala ayyutli'ani, adapun Allah itu mampu, ala ayyutli'ani, akan menampakkan atau memperlihatkan Allah ini kepadaku, ala kanzin minal kunuz, atas kekayaan dari banyak-banyak kekayaan, fa astaghniya bihi anil kasbi, maka merasa cukup aku bihi dengan kanas anil kasbi, daripada berusaha, faqad fa'ala dzalika bi ba'dhi ibadih, maka sungguh berbuat Allah akan itu bi ba'dhi ibadih, akan sebagian hamba-hambanya Allah. Jadi sama seperti itu. Orang ingin diampuni tapi tidak minta ampun, malah selalu bermaksiat. Orang mau derajatnya tinggi di surga tapi tidak beramal baik, tidak beramal banyak. Sama halnya dia ingin kaya tapi tidak bekerja. Dia ingin jadi alim tapi dia tidak mengaji, tidak belajar. Betul alasannya bahwa Allah bisa mampu berbuat apapun untuk hamba-hambanya, tapi tanpa usaha seperti itu, malah melakukan yang sebaliknya, maka itu suatu yang tidak mungkin, kata Imam Ghazali. Jadi secara umum seperti itu. Jadi dia benar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang nabi, mengangkat seorang hambanya sebagai nabi, min duni juhdin wa kasbin,
Tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya wal mursalin. Lah kita ini siapa? Maka kita ini harus punya rasa segan dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpanutan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berpanutan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bekerja. Untuk membayar hutang Nabi bekerja. Untuk nafkah Nabi bekerja. Nabi SAW, Nabi kita itu semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya makhluk bahkan. Tapi beliau mulai kecil, subhanallah, sudah disiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi satu keteladanan besar di dalam menjalani kehidupan ini. Masih kecil beliau sudah mengembala kambing, terus berdagang, dan lain sebagainya. Banyak yang dilakukan Nabi SAW untuk secara zahirnya untuk kehidupan dunia ini, artinya untuk menopang diri dan keluarganya supaya ibadahnya itu khusyuk tanpa mengharapkan hal-hal yang tidak semestinya diharapkan, artinya bekerja, berusaha. Kemudian hasil kerja usahanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta idza sami'ta kalam hadain ar-rajulain istahmaqtahuma wa sakhirta minhuma. Fa anta maka adapun kamu idza sami'ta, yaitu apabila mendengar kamu kalam hadain ar-rajulain, akan perkataan ini dua orang laki-laki, istahmaqtahuma maka menilai atau menganggap bodoh kamu akan keduanya, wa sakhirta dan mengejek kamu minhuma dari keduanya. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi qudrati haqqan usidqa, dan walaupun ada apa perkara wasafa yang mensifati ya rajulain hu akan ma min karamillah, nyatanya dari karamillah, lamban Gusti Allah, dermanya Allah, wa qudrati dan kuasanya Allah, haqqan yaitu benar, usidqan dan benar. Kadzalika maka seperti itu, yadhaku alaika arbabul basair, akan tertawa atas kamu arbabul basair, siapa orang-orang yang punya pikiran jernih, fiddin dalam agama, idza talabtal maghfirah, apabila mencari kamu akan ampunan Allah, min ghairi sa'in laha, dari tanpa berusaha lah untuk maghfirah. Mintalah ampun kepada Allah. Jangan mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik, maka diampuni oleh Allah. Timbunlah kejahatan atau ketidakbaikan itu dengan memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menimbun atau menghilangkan kejahatan-kejahatan. Kebaikan yang kita lakukan bukan hanya untuk memperbanyak derajat, mempertinggi derajat, memperbanyak pahala di sisi Allah, tapi juga bisa menimbun, bisa menjadi alat pengampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yaqul laka. Adapun Allah taala itu berkata Allah kepadamu, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tiada itu bagi manusia kecuali perkara yang berusaha, ya insan. Wa yaqul azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, pastinya dibalas kalian ma akan perkara kuntum yang ada kalian ta'malun, yaitu berbuat kalian. Wa yaqul azza wa jalla, innal abrara lafi na'im, sungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal saleh, lafi na'im, yaitu sungguh di dalam surga naim atau kenikmatan-kenikmatan yang tidak terputus. Naam. Wa idza lam yatrukil insan as-sa'ya, dan jika tidak meninggalkan siapa manusia as-sa'ya, akan berusaha fi talabil ilmi wal mal, di dalam mencari ilmu dan harta, i'tibadan, karena berpegang teguh ala karamihi azza wajal, atas dermanya Allah, lampaknah Allah azza wajal, fakadzalika maka seperti itu juga, la yatrukut tazawwud lil akhirah, tidak meninggalkan ya insan akan berbekal untuk akhirat. Wala taqtarrah, dan jangan tertipu kamu, fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid, maka sungguhnya pangeranah atau Tuhannya dunia dan akhirat yaitu satu.
wa huwa fihima karimun rahim. Adapun Rabbud dunya wal akhirah, fihima dalam keduanya karimun rahim, yaitu karim, yaitu rahim. Walaysa yazidu lahu karimun bimu'anik, dan tiada yazidu yaitu bertambah lahu bagi Rabb karamun apa kelambaan atau kedermawanan bimu'anik dengan kebutuhanmu. Wa innama karamhu ayyusahhila, dan pastinya adapun karamnya Allah ayyusahhila yaitu memudahkan Allah alaika atas kamu tariqal wusul, akan jalan sampai ilal mulkil mukim, ilal mulkil mukim, akan kekuasaan yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Al-mukhallad bisabri ala tarkis syahwat, yang dilanggengkan bisabri dengan sabar, ala tarkis syahwat atau sebab sabar dengan sabar, ala tarkis syahwat atas meninggalkan keinginan-keinginan nafsu, ayyaman qalailah, akan hari-hari yang sedikit. Artinya ayyamud dunya ini qalail. Ayyamud dunya qalail. Wa hadha nihayatul karam. Adapun ini karam, nihayatul karam yaitu puncaknya al-karam. Wala tuhaddits nafsaka bihausatil battalin. Maka jangan bercerita kamu akan diri kamu bihausatil battalin, dengan hausat ini istilah-istilah atau bahasa-bahasanya orang-orang yang batal, orang-orang yang nakal. Waqtadi bi ulil hazmi, dan ikutlah kamu bi ulil hazmi wan nuha, dengan orang-orang yang mempunyai niat al-hazmi, niat tinggi, cita-cita tinggi, wan nuha sama maknanya, cita-cita luhur, minal anbiya, nyatanya dari para nabi was-siddiqin was-salihin, dan orang-orang yang siddiq dan orang-orang saleh. Wala tatma fi an tahsuda ma lam tazra, dan jangan tamak kamu dengan mengharap kamu fi an tahsuda dari harus nganyih canreng maturah, memetik atau menuai kamu ma akan perkara lam tazra yang tidak menanam kamu. Jangan terlalu berharap Anda itu bisa memetik buah yang sebenarnya Anda itu tidak menanam. Walaita man shalla wa shama wa jahada wattaqa ujralah. Walaita man shalla wa shama wa jahada wattaqa ufiralah. Walaita, jangan-jangan orang yang salat man wasama, dan puasa man, wajahada, dan berjihad man, wattaqa, dan bertakwa man, wufiralahu, yaitu diampuni lahu bagi man. Jadi laita di sini bimakna doa. Jadi laita ini bimakna doa, itu berharap dan dengan pengharapan yang bisa diharap kejadiannya. Laita man shalla wa sham wa jahada wattaqa ufiralah. Artinya orang yang salat, orang yang puasa, orang yang jihad, berperang atau berperangi nafsunya dan bertakwa kepada Allah, itu mereka juga berharap diampuni oleh Allah SWT, dan itu yang disuruh oleh Allah dan diampuni oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Tapi orang yang mengharap ampunan Allah SWT tapi tidak pernah minta ampun, malah tidak beribadah, malah bermaksiat, maka itu sangat jauh sekali. Wa hadhi jumalu ma yanbaghi an tahfadha anhu jawarihak. Adapun ini perkara-perkara yang telah disebutkan itu, daripada menjaga mata, lisan, dan lain sebagainya. Jumalu ma yanbaghi, yaitu kumpulannya perkara yang bagi yang harus antahfadah, harus menjaga kamu anhu dari ma jawarihak, akan anggota tubuhmu, ad-dhahira, yang zahir. Wa amalu hadil jawarih, adapun amal-amalnya ini banyak-banyak anggota badan, innama tatarasyah min sifatil qalb, yaitu pastinya tatarasyah jadi ya amal atau amal hadil jawarih min sifatil qalbi, muncul dari sifat-sifatnya hati. Fa in aradta hifdzal jawari, maka apabila ingin kamu akan menjaga al-jawarih,
anggota-anggota tubuh, fa'alaika bi tathhiril qalbi, maka wajib atas kamu dengan mensucikan hati. Fahuwa taqwal batin, maka adapun tathhirul qalbi yaitu takwa al batin, takwa yang dalam. Wal qalbu huwal mudghah, adapun hati huwa ya hati, al mudghah itu segumpal daging, allati idza salahat salah bihal sairul jasad, yang apabila bagus mudghah salah maka bagus biha sebab mudghah sairul jasad, apa semua jasad. Wa idza fasadat, ya Allah, wa idza fasadat, dan apabila rusak ya mudghah, fasada biha sairul jasad, maka rusak biha sebab mudghah sairul jasad, apa semua jasad. Fashtawil bi islahihi litusliha bihi jawarihak, maka berusahalah, artinya sibukkan dirimu, bi islahihi dengan memperbaiki qalb, litusliha bihi supaya bisa memperbaiki kamu bihi dengan atau sebab qalb, jawarihaka atau bihi sebab islahil qalb, jawarihaka akan anggota tubuhmu. Jadi kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil insani ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu menghidupkan syariat Allah, untuk selalu semangat mengikuti keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, maksiat itu melemahkan taufik. Kalau kita ingin taufik, semangat, kekuatan melakukan ibadah, maka harus memperkecil maksiat. Volume maksiat kita diperkecil supaya volume amal ibadah, amal soleh itu bisa dikeraskan atau diperbesar. Kalau volume maksiat terus dikeraskan, dinaikkan, maka itu bisa mengecilkan volume amal soleh. Jadi kita harus selalu berusaha untuk menjauh daripada kedurhakaan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya pintu-pintu taufik, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka, dimudahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya Allah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.